Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Gunawan SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwinda Haryani SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri Adil Makmur Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Fitra Hadi SPD, CG calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Sunda. Selamat malam Pak Fitra. Apa kabar hari ini? Selamat malam. Alhamdulillah kabar saya sampai hari ini masih sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini saya akan membicarakan tentang keterampilan coaching Bapak, di mana saya akan mendukung penuh untuk membantu Bapak dalam coaching. Seperti itu ya. Nah, baik Bapak. Coaching yang akan dilakukan itu sesuai dengan alur tirta, kemudian juga mendengarkan secara penuh, kemudian dengan rasa, dan memberi pertanyaan dengan pertanyaan terbuka. Seperti itu ya Pak Fitra. Nah di sini kira-kira Bapak akan meningkatkan kompetensi yang mana untuk coaching pada hari ini? Mungkin untuk kompetensi itu coaching itu Bu, saya akan mengembangkan atau meningkatkan kompetensi yang pertama itu menghadirkan kesadaran penuh dan mendengarkan secara aktif. Oke, mendengarkan secara aktif dan kesadaran penuh ya Pak. Nah, kemudian kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bapak sampaikan pada coaching hari ini itu apa kira-kira? Mungkin kalau dua kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi, mungkin kalau yang lebih spesifiknya saya akan mengembangkan poin mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Oke. Nah, kemudian satu lagi nih, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang akan Bapak inginkan itu apa kira-kira? Tujuan indikator yang ingin saya kembangkan ini, saya ingin dalam proses coaching nanti si coaching ini mampu menghadirkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, nah mungkin cukup itu saja yang akan saya tanyakan. Mudah-mudahan coachingnya berhasil dan si coaching juga akan mendapatkan solusi dari masalahnya ya Bapak. Oke, selamat melakukan coaching ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fitra. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah, lama nggak ketemu Pak Fitra ya. Iya Pak. Pak Fitra kabarnya gimana Pak Fitra? Alhamdulillah Pak, masih sehat walafiat. Bapak kan bangunmu aja seperti ini. Alhamdulillah ya, gini Bapak banyak makan Pak ya. Nah, hari ini saya ngajak Bapak ngobrol-ngobrol santai aja nih. Iya Pak. Nah, Bapak kegiatannya di sekolah gimana? Saya sekarang kegiatan saya di SLB Pembina Aceh Tamiang Pak. Masih di tempat sekolah yang lama Pak ya? Iya. Oh enggak lah Pak, saya itu baru Pak. Oh baru. Ya. Nah, waktu kita kan nggak lama nih Pak. Kira-kira nih, dari ngobrol-ngobrol kita, Bapak mau berdiskusi tentang apa nih? Begini Pak, ini sebetulnya kan saya ingin menyampaikan bertukar pikiran lah dengan Iya, Pak. Fitra ini, karena saya kan baru pindah nih. Iya Pak. Baru dipindahkan di SLB Pembina Aceh Tamiang. Iya. Nah, kebetulan siswa yang saya ajar pun jauh berbeda dengan siswa saya yang lama. Iya. Kenapa saya bilang jauh berbeda? Karena mereka anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang memiliki hambatan di dalam proses ada keterlambatan di dalam berpikir dan sebagainya. Ya. Nah, saya banyak sekali mengalami kendala Pak, karena siswa yang saya ajar ini adalah siswa yang berkebutuhan khusus, yaitu tunagrahita. Tunagrahita itu anak yang berpikir
sindrom, ya kan. Terus ada lagi yang anak yang dia itu berpikirnya apa namanya, kayak ya untuk diajak berpikir itu apalagi membaca aja susah gitu kan. Nah, itu yang saya hadapi sekarang. Nah, Berarti Bapak sebelumnya itu bukan di sekolah luar biasa? bukan, saya di SMA awalnya Pak. Ini kan baru pindah, makanya saya agak kebingungan ya dalam proses mengajar saya gitu loh. Karena setiap materi yang saya sampaikan, anak-anak menurut saya itu banyak yang dia nggak bisa gitu loh ya kan. Kira-kira nih Pak, permasalahan Bapak ini hanya Bapak saja yang mengalami atau ada rekan atau guru Bapak yang mengalami hal yang permasalahan yang sama seperti Bapak? Ya mungkin karena saya baru ya Pak ya. Jadi mungkin kalau menurut saya yang banyak apa namanya yang mengalami hal ini, karena mungkin mereka sudah lama di situ, lebih senior dari saya ya. Nah, jadi mereka lebih paham gitu. Kira-kira nih Pak ya, apa rencana Bapak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi sekarang nih? Permasalahan rencana saya sih, saya mau ini Pak, berkomunikasi dengan teman sejawat, berdiskusi dengan teman sejawat yang mereka itu sudah lebih berpengalaman daripada saya. Oh gitu Pak. Jadi Bapak mau bertukar pikiran, berkoordinasi dengan rekan sejawat. Betul sekali Pak. Kapan nih mau Bapak lakukan? Ya rencana sih sebetulnya sudah saya sering lakukan ya Pak ya. Tapi yang secara khusus untuk berdiskusi dengan mereka itu ya dalam waktu dekat ini rencana saya lakukan. Nanti nih Pak ya, kiranya kalau nanti Bapak sudah bertemu dan berkoordinasi dengan rekan sejawat Ya, Pak. dan sudah Bapak bertukar pikiran lah, nah kira-kira apa nih tindak lanjut Bapak selanjutnya? Tindak lanjut saya selanjutnya ya saya akan mencoba mengatasi atau masukan-masukan yang diberikan dari teman sejawat. Satu misal ya dari proses belajar ya, dari proses belajar, karena anak didik saya ini kan belajarnya kalau dia itu diajak disuruh membaca agak sulit memang. Untuk mengenal huruf aja pun kadang-kadang agak sulit. Tapi kalau dia itu diajak bermain, melihat video, atau diajak praktek langsung di lapangan, dia lebih peka, lebih mudah untuk mengikutinya, gitu Pak. Berarti selama pengalaman Bapak mengajar di sekolah luar biasa, ternyata anak sekolah luar biasa ini lebih peka terhadap melihat bervideo, bermain, Iya. dan sebagainya Pak ya. Iya. Nah, apakah ada rencana lain nih untuk Bapak dalam menghadapi permasalahan Bapak ini? Ya ada sih Pak, ya maksudnya pertama itu tadi ya, kemudian saya pun masih mau mencari ini Pak, ya konsultasi dengan guru-guru yang lebih paham lagi, kemudian saya mau menyiapkan perangkat-perangkat yang saya bagaimana ini, karena anak didik saya nih senang dengan hal-hal yang kayak gitu, berarti saya ingin membuat sebuah kegiatan yang mana mereka itu lebih nyaman gitu. Luar biasa sekali pengalamannya Pak. Ya. Ini bincang-bincang yang sangat bermakna nih buat saya. Sama, Pak. Terima kasih Pak. Ditunggu nih Pak bincang-bincang selanjutnya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita tadi sudah melakukan proses coaching dengan coachingnya. Nah di sini saya ucapkan terima kasih dahulu untuk Bapak kita Sama-sama. karena sudah meluangkan waktunya untuk saya supervisi ya. Nah di sini yang akan saya tanyakan dari Pak Fitra dulu, bagaimana Bapak performa Bapak dengan coaching tadi? Apakah Bapak sudah merasa kompetensi yang itu tadi sudah terlaksanakan dengan baik? Kalau menurut saya udah, kalau dari poin 1 sampai 10 mungkin saya sudah berada di poin 7 atau 8 Bu. Nah karena kan poin tadi yang mau saya kembangkan adalah
mendengarkan aktif. Nah, ketika proses coaching tadi, saya berusaha mendengarkan apa keluhan dari si coaching, sehingga nanti saya mampu mengarahkan si coaching tersebut kepada solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Oke, berarti mendengarkan aktif sudah terlihat ya. Nah, saya lihat juga alur ceritanya sudah terlihat, gitu kan. Nah, tapi apa yang membuat Bapak merasa itu sudah terlihat dari mendengarkan secara aktif itu? Gitu. Yang saya rasakan ketika proses coaching tadi, Bu, ketika si coaching itu menyampaikan permasalahannya, saya berusaha mendengarkan secara aktif. Nah, yang menjadi indikator keberhasilan proses coaching tadi, di mana saya mau mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif, di mana, Bu, si coaching ini mampu menghadirkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi itu. Oke, berarti coachingnya juga sudah menemukan apa yang harus dia lakukan gitu di kemudian hari ya. Nah, cukup baik sekali Pak Fitra sudah melakukannya dengan mendengarkan secara aktif. Saya juga sudah melihatnya. Dan untuk kompetensi lainnya, kira-kira apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi dari coaching yang telah dilakukan? Nah, kalau kompetensi lain yang akan saya tingkatkan, Bu, mungkin saya akan mencoba nanti meningkatkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan rasa. Oke, berarti untuk kedepannya Bapak akan tingkatkan membuat pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan lagi lebih dengan rasa. Oke, terima kasih Pak Fitra atas bincang-bincangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.